filler, OBB, opening, standby. Dan second to filler. Filler roll in 5, 4, 3, 2, 1, filler roll. Keluarga korban yang harus kehilangan keluarga yang dicintainya, malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mendengar bahwa dari setiap peristiwa bencana yang terjadi selalu banyak orang yang datang bergegas menolong, menyelamatkan nyawa manusia meskipun mereka sendiri sedang bertaruh nyawa. Yang paling terbaru adalah bagaimana pesawat heli Basarnas jatuh dan menewaskan 8 orang. 4 diantaranya adalah anggota Basarnas. Mereka terbang untuk mencoba mengevakuasi warga dari letusan Kawah Sileri, Dieng. Tidak ada cerita libur bagi para penyelamat di Basarnas. Di saat orang-orang merayakan Lebaran, mereka harus bersiaga mengawasi arus mudik. Tapi hari itu, 2 Juli 2017, mereka yang semula siaga di pintu tol harus bertolak ke Banjarnegara. Tujuannya membantu proses evakuasi korban letusan Kawah Sileri di kawasan Dieng. Tapi naas, baru terbang 12 menit, helikopter yang membawa mereka menabrak tebing Gunung Butak. Pesawat jatuh di Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah. 8 orang meninggal dunia. 4 diantaranya adalah anggota Basarnas Semarang, Jawa Tengah. 4 lainnya adalah kru helikopter. Isak tangis pecah saat jenazah berhasil dievakuasi. Usai diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, 8 jenazah diserahkan kepada pihak keluarga dalam upacara pelepasan. Selamat jalan, para penyelamat. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk ke Basarnas Semarang, Jawa Tengah. Di sana ada Bapak Zulhawari dan Pak Rindang dari Basarnas Jawa Tengah. Selamat malam Pak Zulhawari dan Pak Rindang. Selamat malam Pak Rosi. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk Rosi Kompas TV. Saya tahu baru saja tim Basarnas Jawa Tengah menyelesaikan proses evakuasi. Hari ini bisa kita konfirmasi bahwa seluruh proses evakuasi selesai. Pak, mungkin bisa jawab Pak Zulhawari. Mbak Rosi. Iya, betul sekali Mbak Rosi. Tadi pada pukul 15.45 seluruh operasi SAR untuk evakuasi bangkai heli telah kami laksanakan dan telah kami tutup, begitu Mbak Rosi. Hari ini selesai. Saya ke Pak Rindang. Hari ini selesai. Saya ke Pak Rindang. Anda adalah yang pertama sampai di lokasi jatuhnya pesawat heli
Basarnas. Anda bisa cerita seperti apa kondisi Anda melihat pertama kali lokasi jatuhnya pesawat Basarnas? Baik. Sebetulnya yang sampai pertama di lokasi adalah teman-teman dari relawan dan potensi SAR yang ada di sekitar Temanggung. Melalui rekan-rekan relawan kami mendapat perkembangan informasi yang terbaru. Kami tiba di lokasi itu sekitar pukul 8 malam karena perjalanan dari Semarang kurang lebih memakan waktu 3 jam. Setiba di sana kami harus melakukan perjalanan lagi melalui jalur darat menuju ke lokasi heli jatuh itu sekitar 1,5 jam. Kondisi saat itu memang baru saja turun hujan dan saat kami tiba di lokasi memang kabutnya sangat tebal sekali. Jadi itu menambah kesulitan proses evakuasi atau lebih awal lagi menemukan badan heli? Yang lebih awal yang menemukan badan heli adalah warga dan relawan. Ketika kami tiba di sana sudah ada puluhan relawan yang sudah berada di dekat helikopter Basarnas, akan tetapi tidak sama sekali menuju atau menyentuh heli karena dikhawatirkan adanya tumpahan bahan bakar dari heli yang bisa menimbulkan bencana baru. Dari menemukan Anda sudah tiba di lokasi, dari informasi warga dan relawan, berapa lama waktu dibutuhkan untuk bisa mengangkat badan pesawat? Untuk hari pertama kejadian kami fokus untuk mengevakuasi sahabat-sahabat kami terlebih dahulu. Hari pertama kami bisa mengevakuasi keseluruhan dari jenazah adalah sampai dengan pukul 2 pagi. Sampai jam 2 pagi? Betul. Sampai jam 2 pagi. Saya membaca dan saya mendengar informasi dari tim Kompas TV yang di lapangan. Salah satu juga yang terberat adalah bagaimana mengangkat pesawat heli dengan berat yang begitu ratusan kilo, puluhan kilo gitu. Bisa Anda jelaskan bagaimana susahnya mengangkat pesawat heli itu? Untuk mengangkat pesawat heli sendiri ada tim dari BSG atau Basarnas Special Group yang didatangkan dari Jakarta. Untuk sistemnya adalah heli kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan membawa turun bodi-bodi dari heli. Yang terakhir yang paling berat adalah bagian dari gearbox helikopter tersebut. Beratnya bisa mencapai 300 kilo, mungkin lebih. Itu yang paling berat ya. Saya ke Pak Zulhawari dulu. Anda termasuk yang dekat dengan salah satu korban anggota Anda tim Basarnas. Ada yang berbeda ya rasanya ketika Anda melakukan satu proses evakuasi dan penyelamatan. Kali ini orang yang harus Anda cari adalah sahabat dekat Anda sendiri. Betul sekali Mbak Rosi. Jadi salah satu rekan kami yang namanya Maulana Afandi itu memang salah satu rekan kerabat saya yang paling dekat sekali dengan saya, karena beliau juga merupakan satu tim dengan saya di bagian humas Mbak Rosi. Jadi itu rasanya ketika kita harus mengevakuasi teman sendiri itu rasanya tidak kuat rasanya kita. Ya, saya bisa memahami apa yang Anda rasakan Pak Zul. Waktu itu ketika memang Anda harus Anda melihat sendiri ya jenazah sahabat Anda. Iya Mbak Rosi. Jadi ketika kita melihat jasad dari rekan-rekan kita sendiri dengan kondisi yang mungkin tidak bisa kita ceritakan di sini, itu sangat bagi kami itu berat sekali Mbak untuk bisa menyaksikan kondisi rekan-rekan kita. Bisa Anda menceritakan pada saya seperti apa pengalaman Anda dan almarhum dalam upaya penyelamatan semasa ia hidup? Iya, jadi rekan kami Maulana Afandi itu memang salah satu andalan kami Mbak di Basarnas Jawa Tengah ini, karena beliau
salah satu personil yang memiliki dedikasi tinggi, seorang pekerja keras juga, orangnya supel, kemudian suka bercanda. Jadi selama saya bekerja dengan dia, begitu banyak kenangan, begitu banyak jalan yang harus kami lalui, di mana bukan hanya sekedar kerja, tapi kami itu sudah seperti saudara, kakak beradik, di mana kami saling memahami satu sama lain. Ketika saya sedang sibuk tanpa pamrih, ketika ada operasi beliau langsung menawarkan diri untuk berangkat. Jadi sangat orang yang sangat antusias, senang melakukan, sangat antusias dan ringan tangan itu, Pak. Mau menggantikan tugas rekan kerjanya juga untuk melakukan banyak pekerjaan penyelamatan. Pak Zulhawari, Iya, Mbak. saya tahu pertanyaan ini agak sensitif, yaitu seputar pertanyaan mengapa heli harus diberangkatkan, padahal waktu itu sudah tidak perlu lagi ada evakuasi keluarga. Bagaimana Anda menjawab hal itu? Itu hanya dari pimpinan kami bisa menjawab, karena kami tidak memiliki kewenangan untuk menjawab alasan dari diberangkatkannya helikopter. Tapi yang pasti kami ingin masyarakat tahu bahwa ketika ada sebuah bencana atau musibah, Basarnas itu hadir. Basarnas itu ada untuk masyarakat. Itu yang kami inginkan. Ya. Pesawat itu kan sebenarnya sedang standby dan memang bertugas untuk memantau arus balik ya Pak ya. Dan kemudian ada informasi keputusan Kawasi dari, sehingga ada keinginan untuk segera bergegas menolong. Jangan-jangan masih ada warga yang tersisa yang membutuhkan pertolongan. Sekarang mungkin kita bisa mengatakan bahwa waktu itu sudah tidak ada warga, tetapi saya bisa membayangkan bagaimana urgensi yang dirasakan oleh tim Basarnas Jawa Tengah bahwa Anda harus berangkat ke Kawasileri. Apakah menurut Anda, meskipun banyak orang mengatakan keputusan ini keliru dan mengorbankan nyawa, apakah menurut Anda keinginan untuk bergegas menolong ini sepadan? Ya itu tadi Mbak, yang seperti saya katakan bahwa kami dari Basarnas ingin setiap kali ada bencana, setiap kali ada musibah, kami itu ada. Pada saat Sileri, kita tahu bahwa itu adalah letupan pertama. Kita nggak akan pernah tahu apakah ada letupan selanjutnya atau enggak, kita nggak pernah tahu. Maka dari itu kami memastikan bahwa semua yang ada di Sileri itu adalah baik-baik saja, Mbak. Terima kasih Pak Zulhawari. Kami ingin hadir di sana, Mbak. Betul sekali. Sama-sama, Mbak Rusli. Meskipun banyak ada anggota DPR mengatakan itu, saya sepenuhnya memahami bahwa Basarnas Anda mengatakan ingin selalu hadir untuk menolong, tidak pernah berpikir dua kali apakah kita perlu datang atau tidak. Dan tadi Anda sudah menjelaskan bahwa bisa jadi ada letusan lainnya. Kita bisa menyatakan mengapa keputusan itu diambil setelah keadaannya baik-baik saja. Pak Zulhawari dan Pak Rindang, terima kasih. Saya ikut merasakan duka yang Anda alami, dan salam kami untuk seluruh tim Basarnas Jawa Tengah. Selamat malam. Selamat malam. Tim SAR Indonesia dipuji sebagai salah satu tim SAR terbaik dan tercepat. Salah satu indikatornya adalah ketika upaya penyelamatan Air Asia yang jatuh pada bulan Desember 2014.
10 seconds, stand by. Stand by. 5, 4, 3, 2. Saya sudah bersama 3 orang anggota Basarnas, Badan Search and Rescue Nasional. Saya mulai dari yang pertama, yang paling senior katanya, yaitu Bapak Sinanda. Dan yang terakhir adalah kedua adalah Mas Rio dan Mas Iswan. Anda terlibat dalam berbagai upaya penyelamatan. Ada Sukhoi, ada kemudian AirAsia. AirAsia ketika tim SAR melakukan proses pertolongan atau mencari tim SAR dan mencari pesawat AirAsia, kita dianggap yang terbaik dan tercepat. Saya mau tanya dulu, siapa yang ikut dalam pencarian pesawat AirAsia? Di antara Anda bertiga. Anda berdua. Oke. Bangga nggak diuji sebagai yang terbaik? Kalau mendapat ujian itu sebenarnya bukan dari rasa bangga, tapi sebagai rasa pemacu kami mungkin berbuat lebih baik. Sebagai yang tercepat, waktu itu dibilang bisa dianggap yang tercepat. Menurut Anda memang cepat atau rasanya aduh harusnya bisa lebih cepat lagi? Menurut kami itu kurang banyak ya sendiri dari Basarnas maupun semua potensi yang ada. Dan menurut kami itu sudah berjalan yang maksimal. Kalau penilaian dari siapapun yang menilai bahwa itu sudah cepat, itu penilaian. Kalau kita selalu akan berpengaruh. Waktu itu baik Mas Trio dan Mas Aswan ini apa sih yang Anda apa peran Anda waktu pencarian pesawat ini? Peran kami terus kita berdua ya. Jadi peran kami saat tiba di sana kami adalah Penyelam. Oke, saya dengar waktu itu kan sampai kedalamannya harus itu dalam kan dengan apa zero apa tuh istilahnya kalau penglihatan apa visibility. Ya, itu gimana? Itu Anda menerangkan menjelaskan kondisi Anda harus nyelam. Jadi kendala di AirAsia sendiri waktu itu selain di awal-awal itu lebih pada gelombang yang tinggi, itu bisa 4 sampai 5 meter gelombang. Jadi pada saya ingat sekali dari khususnya dari tim Basarnas itu tim penyelam pertama itu saya dan sahabat saya ahli yang Saputra yang turun itu kebetulan saya turun itu saya sudah turun sampai dalam 5 meter, cuma karena gelombang terlalu tinggi saya belum bisa dapat stabilan seperti itu tentang lagi lah. Tapi saya yang bawahnya bisa satu sama sekali saya coba turun. Jadi memang di awal kendala itu pada gelombang cuaca dulu karena terus hujan. Memang cuacanya waktu itu sangat sangat tidak bersahabat ya. Sebelum saya tanya ulang pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya dari semua upaya pencarian dan evakuasi korban waktu itu, pada sisi mana Anda melihat Anda merasa itu adalah pengalaman yang paling berat? Jangan dijawab dulu, kami kembali.